Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. وقال أيضا ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah pada kesempatan yang mulia ini untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampai hari ini memberikan hidayah kepada kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang kita tidak bisa menghitung itu dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sampai hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pada suatu saat mendapati pamannya Abu Thalib yang pada saat itu sedang sakit. Ketika Rasulullah SAW menjenguk Abu Thalib itu, di situ sudah ada Abu Jahal di sampingnya, sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah di sebelahnya. Melihat sakitnya Abu Thalib itu, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan ucapan itu aku pakai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dihindarkan dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa yang disampaikan oleh Abu Jahal? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal menumpuki kalimat Rasulullah SAW itu dengan ungkapan, wahai Abu Thalib, apakah engkau sudah tidak suka dengan agama ayahmu Abdul Muthalib?
Begitu diulang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah, ditumpuki lagi oleh Abu Jahal sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya Abu Thalib ini dalam keadaan dia belum bisa mengucapkan la ilaha illallah. Inilah yang diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang hatta terhadap orang yang engkau cintai sekali. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk itu kepada siapa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bil muttaqin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, yang lebih paham siapa yang akan diberikan petunjuk, siapa yang nantinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan petunjuk yang berupa hidayah atau taufik. Yang berhak memberikan petunjuk, yang berhak memberikan hidayah atau taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu yashrah sadrahu lil Islam. Di dalam dadanya itu akan terasa lapang untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, wa may yurid adillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki diberikan petunjuk atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dadanya itu terasa sesak, terasa sempit untuk menerima ajaran Islam. Digambarkan oleh Allah ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Bagaimana sesaknya nafasnya yang hampir habis. Itulah gambarannya orang yang tidak diberikan hidayah, sehingga ketika menerima ajaran-ajaran Islam itu dadanya terasa sesak. Karena dikaya ja'alullah a'izal ladina la yu'minun. Demikian itu Allah menjadikan orang yang tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau Nabi itu diberikan kewenangan untuk memberikan hidayah atau nabi-nabi yang dulu tidak mungkin ada yang istrinya itu tidak diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atahu wa ma'atahu kana tahta abdaini min 'ibadina shalihain faqamatahuma wa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila
Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa istri Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam yang setiap harinya diberikan bimbingan oleh suaminya yang soleh, yang setiap hari berhadapan dengan nabinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia untuk menerima hidayah, maka dia tidak bisa lapang dadanya untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Sempit rasanya dadanya kalau melihat aturan-aturan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada dua istri Nabi ini, Nabiullah Nuh itu wakilat benar yang nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah apapun. Nabi hanya diberikan kewenangan untuk memberikan hidayah al-irsyad, untuk menyampaikan bahwa inilah ajaran yang benar, bahwa inilah ajaran yang dipakai untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Hanyalah menyampaikan seperti itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini yang akan diberikan hidayah dimanapun letaknya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Buktinya apa? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitatan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah juga membuat contoh kepada kita semua bahwa istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim, hidup di cengkeraman Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi, yang memiliki istana yang luar biasa yang digambarkan Al-Quran. Surga itu dilukiskan di dalam istananya Fir'aun. Memiliki pengawal yang kuat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada istrinya Fir'aun, tidak ada yang bisa menghalangi. Istrinya Fir'aun, Asya binti Muzahim itu diberikan hidayah oleh Allah memeluk Islam. Bahkan dengan siksaan oleh pengawal-pengawalnya Fir'aun itu rela untuk menerima demi menerima ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Ketika disiksa itu tergambar bangunan yang lebih indah lagi dari istananya Fir'aun, sehingga beliau berdoa, ya Allah bangunkanlah aku istana di surga yang lebih indah lagi dari istana yang aku terima dari Fir'aun, dan hindarkanlah aku dari kejaman orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Patutlah sekali lagi kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu kita ketika menerima ajaran-ajaran itu terasa senang, terasa damai. Itulah hidayah yang diberikan oleh Allah yang digambarkan tadi. Kalau sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat Islam, dadanya terasa lapang untuk menerima Islam. Sekali lagi, hidayah ini mahal. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Subhanahu wa taala pernah menantang dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innallaha azizun. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya engkau belanjakan semuanya, sekiranya engkau gunakan semuanya harta yang ada di bumi ini untuk menyuap seseorang, engkau berikan kepada seseorang supaya orang itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa, kata Allah Subhanahu. Walakin Allah akan tetapi Allah yang akan menyatukan hati. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan kelapangan di dalam hati itu supaya orang itu menerima Islam, supaya orang itu sadar, senang untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Perkasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah di zaman Nabi Musa diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 63. Wa iqafna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Dan ketika kami menjadikan sebuah perjanjian kepada kaum Nabi Musa, wa rafa'na fawqakum tur, kami angkat bukit Tur Sina itu ke atas, menggelantung bagaikan awan, dan menyampaikan kepada umat Nabi Musa, kalau engkau tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukit Tur Sina ini akan aku turunkan, akan aku jatuhkan, supaya umat Nabi Musa itu habis tertimpa dengan bukit Tur. Apa yang terjadi? Umat Nabi Musa itu sujud. Sebagian sujud karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian mereka sujud kemudian sambil memalingkan mukanya melihat bukit Tur Sina yang sedang di atas, yang berada di awan yang mau dijatuhkan. Kudu ma atainakum biquwwatin, jadikanlah apa yang aku berikan ini, ayat-ayat yang aku berikan kepada Nabi Musa ini, peganglah dengan kuat. Wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah muslimin, bahwa hidayah itu mahal. Sampai pernah Allah mengangkat bukit Tur Sina supaya umat Nabi Musa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pun setelah itu banyak yang berpaling untuk mengingkari apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, supaya tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita masyarakat muslimin memantaskan diri supaya Allah Subhanahu wa taala ini layak memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, wa idh atayna Musa kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dua ayat yang diakhiri dengan la'allakum tahtadun. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 63 yang saya baca tadi. Yang kedua di surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya diakhiri dengan la'allakum tahtadun. Dua ayat ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita memantaskan diri untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
di ayat yang sudah kita hafal, yang sering kita baca lagi, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, senada dengan surat Al-Baqarah ayat 60 itu. Dan ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, kitab suci, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan benar, antara yang hak dan batil itu, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Yang pertama ini, bahwa petunjuk itu sudah ada. Apa? Kitab suci. Kalau sekarang kita adalah Al-Quran, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua caranya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, secara bersama-sama. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan itu. Masyaallah muslimin, apakah kita mempelajari Al-Quran sendiri, membaca Al-Quran sendiri di rumah tidak bisa? Tapi alangkah indahnya kalau itu dibaca bersama-sama. Supaya apa? Tahu temannya masih ada yang belum baik bacaan. Apakah kita belajar mengartikan Al-Quran di rumah sendiri tidak bisa? Tapi oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Belajarlah bersama-sama. Karena masjid ini ada kajian hadis, ada kajian tafsir. Itu dalam rangka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apakah kita sholat sendiri di rumah tidak sah? Tapi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sholat bersama-sama di masjid. La'allakum tahtadun. Apakah zakat kita sendiri kita keluarkan sendiri tidak sah? Tapi berikan kepada amil. Itu bentuk kebersamaan untuk memberdayakan delapan masalah. Dan seterusnya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Islam itu mempelajari kitab sucinya, mempelajari hadis-hadisnya bersama-sama, ibadahnya bersama-sama, maka Islam itu akan kuat. Dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada sholat Jumat ini, khususnya saya, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersama-sama berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal
ولا دينا إلا قضيته